sing kaya demi bengi iki tanpa rika pujane ati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan coba berbagi oretan tentang driver kelas D 900 watt, yang mana kelas D ini kita pasangkan dengan power supply dengan SMPS yang kisaran 20 ampere, yang mana voltnya ini sudah diajus ke 90 volt DC dan punya tegangan ekstra yang 12 volt sama 18 volt. Oke, yang mana untuk untuk driver kelas D ini tidak seperti driver kelas AB ya, atau SOCL itu. Kalau driver kelas D ini pakai yang namanya MOSFET, sehingganya driver ini memakai arus bias, yang mana tegangan bias sama tegangan utama itu tidak boleh disatuin, jadi harus pisah. Maksudnya harus pakai power supply masing-masing. Kalau seumpama tegangan trafo utama itu buat menghandle drivernya, sedangkan yang ekstranya itu untuk menghandle arus biasnya. Soalnya kalau disatuin yang namanya tegangannya itu akan menimbulkan kerusakan pada driver kelas D ini, seperti itu. Oke, sekarang kita coba jelaskan untuk drivernya dulu, buat pin-pinnya yang mana aja untuk driver kelas D ini. Oke bro, kita lanjut lagi bro. Lanjut lagi, kita lanjut aja untuk menjelaskannya. Oke bro, iyalah lanjut. Oke, sekarang kami jelasin dari yang sebelah kiri dulu. Sebelah kiri yang paling atas ini adalah sebagai input balun, yang mana input balun ini terdiri dari 3 pin. Yang nomor 1 itu adalah ground, yang nomor 2 itu adalah positif, yang nomor 3 itu adalah negatif. Sedangkan yang di bawahnya itu adalah sebagai jalur pot atau potensio. Seperti biasa, yang mana potensio ini yang kaki nomor 1 itu adalah buat groundnya, yang kaki nomor 2 itu buat positifnya untuk kaki tengah potensio, dan yang nomor 3 itu adalah sebagai positif buat kaki yang paling kanan dari potensio. Oke, terus yang tengah ini paling atas itu adalah sebagai jalur bias atau sebagai pin bias, yang mana biasnya ini pakai 12 volt. Yang paling atas ini adalah negatif, yang paling bawah itu adalah positif. Terus ke kanan lagi itu adalah sebagai MOSFET-nya. Jadi MOSFET-nya pakai 2 ya, atas dan bawah. Jangan lupa ini MOSFET pakai heatsink ya, soalnya ini masih belum pakai heatsink, jadi jangan ikutin yang ini. Usahakan pakai heatsink biar MOSFET-nya nggak panas. Terus di bawahnya lagi itu ada yang namanya OCP. Oke, terus ke kanan lagi itu ada yang namanya fuse atau sekring.
Terus lanjut lagi ke kanan. Yang kanan itu adalah sebagai jalur positifnya power supply utama, sedangkan yang kanannya lagi itu adalah buat positifnya outspeaker yang dari protektor, sedangkan yang hijau ini adalah protektornya. Terus di bawah protektor itu ada tegangan utama yang negatif buat power supply utama. Terus yang sebelahnya lagi itu adalah ground atau CT. Jadi nanti groundnya speaker atau negatifnya speaker kita ngambil dari yang bawah ini, dari CT nya. Oke. Terus driver ini dilengkapi dengan yang namanya lampu sinyal ya. Ada 1, 2, 3, ada 4 lampu ya. Yang pertama itu adalah lampu klip buat klipnya protektor. Terus ada lampu power. Terus yang ketiga itu ada yang namanya lampu sinyal. Yang keempat, yang terakhir itu adalah lampu proteknya. Oke, sekarang lanjut ke yang namanya SMPS. Oke, sekarang kita jelasin SMPS-nya ini jalurnya yang mana aja, buat pinnya untuk apa aja. Oke bro. Oke, yang sebelah kiri ini adalah sebagai tegangan utama yang jalur negatif, sedangkan yang tengah ini adalah ground, yang sebelah kanannya adalah positif. Ke kanan lagi itu ada tegangan ekstra yang 12 volt, dan sebelahnya lagi itu ekstra juga yang 18 volt, dan ke kanan lagi itu adalah sebagai jalur input AC. Oke lah, bisa lah dipahami. Oke, kalau udah paham dan mengerti, sekarang kita lanjut untuk cara penyambungannya ya bro. Oke bro, oke lah, ayo bro, lanjut lagi bro. Kali ini kita coba rakit driver kelas D ini dengan power supply SMPS dengan tegangan 90 DC atau CT 90 volt seperti itu. Oke, lanjut bro. Sekarang kita ambil peralatan buat jalur SMPS nya, entah itu saklar atau pengkabelan atau spring atau fuse buat jalur AC SMPS. Yang pertama kita sambung dari jalur jack AC ke pin saklar, dari pin jack AC 1 ke pin saklar yang paling kanan ini. Terus dari jalur jack AC tadi yang ada fuse nya sama kita sambungin ke saklar kaki yang paling kanan. Oke, yang satunya juga kita sambung ke jalur jack AC yang ada fuse nya. Oke, seterusnya kita ambil dari pin SMPS salah satu, entah yang bertulis 220 volt atau yang 0 volt, kita sambungin ke yang namanya kaki saklar yang di tengah ya. Ambil salah satu kakinya, sambung ke pin yang tengah satu-satu aja, jangan di jumper seperti itu. Yang penting kita pelan tapi pasti. Ya kalau kita cepetin ntar keburu-buru. Pelan tapi pasti, seperti itu bro.
Oke, lanjut sekarang kita ke penyambungan dari power supply SMPS yang dari 90 CT 90. Yang positifnya kita sambung ke positifnya key driver di di power kelas D ini, di driver power sebetulnya sih sama. Kalau udah jadi dinamakan power, tapi kalau masih belum jadi dinamakan driver. Ya, CT-nya langsung saja, CT-nya juga kita sambung ke CT yang ada di driver, yang mana CT-nya ada di ujung paling bawah ya bro. Oke, terus kalau udah CT-nya disambungin, sekarang kita tinggal sambungin yang dari power supply yang negatif. Casingnya jangan lupa buat drivernya bro, biar nggak panas. Ini kayaknya sih pelan banget bro. Pelan banget. Oke, terus yang dari negatifnya power supply kita sambung ke negatif yang ada di bawah dari power kelas D ini. Tuh kan, bilang power lagi. Sama aja lah, disamain power sama driver sama, soalnya mulut susah untuk ngomong. Oke, lanjut sekarang tinggal pasang inputnya. Inputnya ini pakai input balance, jadi pakai jack Canon, dan potnya itu adalah jalur potensio. Iya bro, potensio, tapi ini salah bro. Iya, biasnya dulu bro ya. Ini untuk biasnya kita pasang yang plus ke plusnya, yang positif ke positif, terus yang negatif ke negatif. Ini bias pakai 12 volt ya. Yang positif ada di pin paling bawah di sini, ini kelihatannya paling bawah. Terus yang negatif ada di pin paling atas untuk jalur bias. Jadi kalau di SMPS ini udah ada yang namanya extra power yang dari PSU khusus bias ya. Tapi kalau trafo kita pakai yang ekstra, dari ekstranya trafo. Jadi harus pakai pakai dioda lagi sama elko. Tapi kalau di SMPS ini udah tersedia seperti itu. Oke, lanjut sekarang inputnya bro. Inputnya karena balance seperti tadi kita pakai jack Canon, dan potnya adalah jalur potensio. Semuanya ada 3 pin, yang mana nomor 1 ground untuk inputnya, yang nomor 2 itu adalah positif, yang nomor 3 itu adalah negatif. Oke, kita langsung saja untuk menyambungnya bro. Yang angka 1 kita sambung ke angka 1 di jack Canon, itu udah ada angkanya juga. Yang angka 2 kita sambung ke angka nomor 2, itu adalah jalur positifnya. Sedangkan yang angka 3 itu adalah negatifnya dari pin balance. Oke, positifnya udah disambung, sekarang tinggal negatifnya untuk disambung juga bro. Nomor 3 ini adalah sebagai jalur negatif buat imbalannya, seperti itu. Sekarang adalah bagian untuk menyambung ke jalur potnya atau potensio. Yang nomor 1 ini masuk ke kaki yang paling kiri, ini nomor 1, bisa juga dibilang ground.
Yang nomor 2 ini masuk ke kaki potensio di kaki tengah. Ini adalah positif. Terus yang nomor 3 masuk ke kaki yang paling kanan. Itu juga positif. Seperti itulah penyambungannya, bro. Oke lah. Oke, sekarang lanjut ke jalur buat outspeakernya, bro. Oh, ini lagi dikasih tanda, bro, dikasih tulisan, banyak tulisannya ntar ini. Yang input adalah input balon, yang bawah adalah buat volume. Itu ini udah ditulis semua, bro. Udah ditulis jalur-jalurnya, mudah-mudahan kelihatan, bro. Yang satu adalah ground, 2 adalah positif, 3 adalah negatif. Dan sekarang baru ambil yang namanya speakernya, bro, biar disambung ke jalur speaker. Soalnya kalau kit ini udah pakai yang namanya protektor. Jadi kita ambil sesudah protektor itu ada yang namanya buat outspeaker yang plus, sedangkan groundnya atau positifnya kita sambung ke CT. Yang di bawah tadi itu adalah sebagai ground atau CT-nya, bro. Seperti itulah penyambungannya, bro. Kalau yang kemarin kita cuma dikasih skemanya aja tanpa penjelasan, pada kesempatan kali ini kami coba untuk mengedit videonya untuk dikasih penjelasan. Soalnya banyak yang komen kurang paham kalau tidak dijelasin seperti itu. Oke, bro, seperti itulah cara penyambungannya buat kit driver kelas D 900 watt. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan gampang dipahami buat para pemula. Mudah-mudahan juga tidak ada untuk saling bully membuli. Mudah-mudahan yang ada hanya tukar pendapat buat pandangan mana yang lebih bagus, seperti itu. Oke, bro. Oke lah, kalau udah begitu kita akhiri dulu untuk video kali ini. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing kaya demi bengi iki, tanpa rika pujane